masuk BKKBN itu tahun 1990. Saya tamat SMA, langsung kerja di BKKBN. Dulu penempatannya pertama saya masuk itu di BK ataupun kita beralih ke jabatan fungsional ya. Itu kemungkinannya ya. Tapi Lani aminkan yang pertama tadi toh. Oke. Civic di BKKBN itu ada dua. Ada yang namanya Civica untuk pegawai yang ada di provinsi dan Ivisum untuk teman-teman yang di lapangan. Jadi itu dalam harian itu kita harus isi. Begitu tidak diisi, apa yang kita kerjakan tidak akan dihitung sebagai insentif. Bayangkan Vega 300.000 satu hari, 300.000. Pokoknya hari Minggu jam 12 tengah malam teng batasnya. Mau keringat bagaimana kalau tidak isi Civica, tetap sistem tidak. Halo Vega BKKBN. Kita ketemu lagi di MPC Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Episode kali ini adalah episode ke-20. Seperti biasa, kita bersama-sama Bulan. Saya Budiman dan Lani. Bulan, iya ya, saya udah lupa itu istilah bulan Pak Budi. Jadi Budi dan Lani ya di podcast kali ini ya Pak. Siap. Seperti biasa, tentunya bukan hanya kita berdua saja kali ini, tapi lebih kalau di sini saya lebih antusias lagi ya, karena kayaknya narasumber kali ini sama ini. Jadi saya bukan hanya perempuan sendirian di sini. Oh, suaranya udah sedikit keluar. Udah ada di spill dikit ya. Berarti ya perempuan nih narasumber kita. Nah, ngomong-ngomong soal narasumber kita ini, Pak, kan saat ini kita kalau di BKKBN itu secara kelembagaan strukturalnya itu kita udah tidak ada lagi ya namanya kepala bidang, kepala seksi, ya kan Pak? Ya, betul. Jadi udah berubah sistem kerjanya, lebih ke tim kerja ya, kayak Pak Budi dikoordinir sama ketua tim kerjanya. Jadi yang kalau untuk jabatan strukturalnya itu hanya dua, ya kan? Ya. Kepala perwakilan dan juga ada sekretaris. Sebelumnya kan kita sudah undang kepala perwakilan ya kan. Jadi saat ini supaya komplit. Ya. Dan ini yang namanya sopan santun ya. Oh, tabe-tabe gitu ya. Tabe-tabe. Okay. Yang unik lagi, kalau Lani tadi kan buka seperti biasa. Iya. Kalau narasumber kita kali ini tidak seperti biasanya. Oh gitu. Kenapa? Selalu saya ingat sekali itu kalau apel. Kalau orang kan biasanya mengucapkan itu kalau pembina apel itu, mari kita terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta apel karena mengikuti apel seperti biasanya. Itu seperti biasanya. Tapi kalau beliau bilang terima kasih kepada seluruh peserta apel bisa ikut apel yang sebagaimana mestinya. Jadi harus wajib ya. Bukan seperti biasanya. Tahu kenapa Pak Budi begini? Karena kemarin kita habis upacara ya kan. Betul. Tapi saat amanah di upacara itu sebenarnya ada yang menggelitik, nanti deh kita tanya ya. Oke, sebentar ada kita. Statement Ibu. Oke, langsung berarti kita perkenalkan. Di sini sudah ada bersama kita Ibu Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, ada Ibu Irmawati. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya juga tertular baik ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang lagi bikin pusing nih Bu hari ini. Kalau bikin pusing, ya hampir setiap saat ada. Tapi ya itu sudah bagian dari tanggung jawab dan tugas. Gitu ya Bu. Jangan-jangan 24 jam. 24 jam. Teman-teman semua, bukan juga di lapangan dan kita semua kalau nonton ini ya. Jangan-jangan Ibu ini di tasnya Ibu standby nih obat sakit kepala. Iya. Syukurlah masih ada yang anti teror. Masih ada yang mau kasih pusing kan? Iya, disyukuri lagi. Oke, Pak Budi. Apa nih yang kita mau tanya-tanya ke Ibu Sekretaris nih? Banyak. Kita mulai dari ini dulu, profil. Oh, profil. Oke. Jadi ini deh. Ibu sudah berapa lama sih Bu kerja di BKKBN? Iya, cerita sedikit dulu. Baik. Dari awal. Dari saya masuk
BKKBN itu tahun 1990. Saya tamat SMA, langsung kerja di BKKBN. Dulu penempatannya pertama saya masuk itu di BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Saya bertugas di sana selama 2 tahun. Awalnya saya sebenarnya itu petugas lapangan keluarga berencana, tetapi melapor ditempatkan di Kabupaten Majene. Hanya karena kekurangan tenaga, lalu di Sulawesi Selatan, akhirnya saya dipindahkan ke Sulawesi Selatan dan jadi tenaga administrasi ya. Nah, kemudian 2 tahun di sana, kebetulan saya di bagian tempat IT. Nah, lalu itu di tempat IT, kalau di BKKBN Sulawesi Selatan, tempat IT itu satu tempat, jadi mau pengerjaan berkaitan dengan pembukuan dari bendahara kan menggunakan IT, itu langsung ke tempat kami, ada namanya Pusat Pelayanan Informasi, Data dan Informasi. Kemudian selanjutnya 2 tahun di sana saya pindah ke Sulawesi Tengah. Karena orang tua saya di Sulawesi Tengah, jadi ceritanya masih mengikut ke orang tua. Di Sulawesi Tengah lah saya sampai dengan sekarang berkarir. Dari awalnya saya staf di awalnya itu pembuat daftar gaji. Saya ingat sekali kalau pertama saya di BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, saya sebagai pembuat daftar gaji. Setelah itu ya naik-naiklah sedikit. Tidak di situ terus. Gaji ini kayak bendahara gitu. Iya. Atau beda? Iya. Kita dikasih selembar-lembar begini. Dulu kita masih tanda tangan manual. Masih kalau sekarang kan langsung masuk ke rekening. Iya. Kalau dulu itu masih manual, itu dibikin. Jadi di print baru setiap bulan itu dikasih sama pegawai bertanda tangan untuk menerima gajinya. Kertas buram. Nah, itu dulu ya. Setelah itu saya ditugaskan di bagian perencanaan, masih membantu di perencanaan, masih bantu-bantu. Kemudian akhirnya saya menjadi perencana, lalu masih gabung antara perencanaan dan keuangan. Jadi saya membantu di perencanaan dan keuangan. Nah, di situ akhirnya naik jadi kepala seksi perencanaan dan keuangan. Kemudian setelah itu saya juga pernah menjadi kepala seksi di bagian data dan informasi. Data dan informasi seperti sekarang tempat namanya Datin. Kalau dulu kan masih gabung, bilangnya sebelum Datin ini Adpin. Nah, di situ saya bagian bukan bagian pelaporan ya, tapi penyebarluasan data dan informasi. Kemudian tahun 2007 kalau saya tidak salah itu saya diangkat jadi kepala seksi perencanaan dan keuangan. Itu masih digabung. Setelah itu saya diberikan kepercayaan tahun 2011 diangkat sebagai kepala bidang admin. Nah, kepala bidang admin itu pertama-tama sekali ada namanya kegiatan KB Kepulauan. Luar biasa itu, waktunya singkat dan harus diselesaikan. Nah, itu bagian dari tantangan awal. Setelah itu saya dipindahkan ke bagian latihan dan pengembangan. Ya, di Latbang yang saya perbuat apa ya? Memperbaiki asrama sih, karena kita kan punya asrama kita alhamdulillah tidak semua kan memiliki asrama, kita punya, dan waktu itu memang saya memang bertekad untuk memperbaiki asrama kita karena peserta yang diundang itu harusnya nginap di asrama kita, tetapi bagaimana membuat mereka nyaman? Nah, kita harus memperhatikan sarana prasarana yang ada di situ. Setelah itu hampir 2 tahun saya di Latbang, saya dipindahkan lagi ke bidang KS. Nah, di bidang KS ini saya belum pernah juga sama sekali merasakan bidang operasional. Namanya dulu operasional. KB KS itu namanya dulu bidang operasional. Saya belum pernah merasakan itu bidang operasional. Jadi waktu itu ada tantangan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan duta genre. Nah, saya tidak tahu ini bagaimana pelaksanaannya duta genre. Nah, bagaimana caranya? Saya mengundang teman-teman semua yang ada di bidang, dulu namanya masih bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Nah, teman-teman di situ kebetulan belum ada yang definitif, semua masih PLT. Ada 3 seksi, jadi saya kepala bidangnya, kemudian ada 3 seksi di dalamnya, ada pemberdayaan ekonomi keluarga, kemudian ada BKB, ada BKL, hampir seperti sekarang, tetapi kan sekarang sudah tim kerja. Nah, itu masih seperti itu, ada bagian untuk bina keluarga remaja.
Nah, disitulah saya pertama sekali melaksanakan itu namanya pemilihan duta genre, yang sebelum-sebelumnya saya kan tidak tahu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan? Saya panggil teman yang sudah lama di situ. Teman itu bilang, aduh saya kurang familiar juga melaksanakannya karena kebetulan yang biasa melaksanakan itu sudah pensiun. Nah, saya berusaha mencari tahu bagaimana caranya. Saya undanglah yang pernah dikirim ke tingkat nasional sebagai duta genre dari Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, saya tanyakanlah bagaimana caranya. Nah, dia cerita. Harus dibuat begini Bu, begini. Ya sudah, kita berusaha sebisa mungkin mengikuti itu. Jadi awal-awal dengan keterbatasan dana, kalau sekarang kan sudah besar dananya ya. Kalau dulu cari saja untuk sewa gedung itu agak susah. Cari gedung yang kira-kira dengan dana yang seminimal mungkin ini, kira-kira cocoknya di mana dilaksanakan. Nah itu kita akhirnya bisa laksanakan. Kemudian alhamdulillah pertama mengirim duta genre itu, alhamdulillah kita mendapatkan juara 3 nasional untuk putri, kan putra dan putri. Kemudian tahun berikutnya kita memperbaiki lagi. Nah itu saya ingat sekali ya, kalau mungkin dari sisi hadiah itu minim, tempat juga, peserta juga yang mengikuti belum terlalu bagaimana tahu, tapi alhamdulillah sudah ada respon, sudah mulai ada. Kemudian tahun berikutnya itu lebih kita kembangkan lagi dengan penambahan hadiahnya, kemudian kategori juaranya juga ditambahkan. Dan alhamdulillah tahun kedua juga kita mengirim tingkat nasional, kita juga mendapatkan juara 1 perempuan. Waktu itu saya lupa apa jenis yang didapatkan waktu itu, saya lupa. Itu sampai sekarang dia masih pengurus, bukan. Pengurus di Kabupaten Poso. Siapa namanya nih? Penyami. Siapa namanya yang tinggi itu? Maya Penyami. Dia dapat. Selanjutnya tahun berikutnya kita dapat lagi. Kita dapat juga juara 3, tapi ini putra. Nah itulah yang kemarin jadi ketua genre siapa? Fadli. Nah Fadli ini, kalau orang pintar itu banyak ya. Kalau saya berpikir kita kirim orang yang memang pintar, itu di tingkat nasional banyak orang pintar. Tapi orang yang punya keterampilan itu kurang kan. Jadi selain pintar terus terampil. Nah itu yang kemarin saya adakan. Sebenarnya saingannya memang pintar juga, tetapi saya melihat bobotnya keterampilannya juga memenuhi, jadi saya utus itu. Dan alhamdulillah dia dapat juara 3. Nah itu setelah Fadli saya dipindahkan lagi ke bidang KB. Nah saya pindah lagi di bidang KB, lain lagi urusannya, sama-sama mengasihkan lah menghadapi orang. Nah kalau di bidang KB itu kita berurusan dengan namanya akseptor ya, terus alat kontrasepsi. Nah di alat kontrasepsi ini yang kalau saya ingat dulu sampai dengan pengadaan, kemudian distribusi, kita dulu itu masih didistribusikan dari pusat. Nah kalau kita kurang, terus biaya distribusi tidak mencukupi, itu ada yang berangkat, saya titip, tolong ya bisa dibawa sebisa mungkin yang tidak memberatkan juga orang, dititipi. Jadi seperti itu, dan itu berjalan saya hampir 2 atau 3 tahun ya di KB, 2 tahun lebih lah di KB. Seingat saya pas gempa tahun 2018, itu gempa ya 2018, saya dipindahkan ke sekretaris. Jadi tahun 2018 akhir saya dilantik itu November kalau saya tidak salah, masih Pak Abdullah Kemak kepala kita. Kebetulan Pak Abdullah Kemak juga itu purna di tahun 2018. Jadi sebelum purna saya dilantik. Jadi kami sempat diputar. Itu dulu kan masih bisa antara kepala bidang dengan sekretaris itu sama-sama eselon 3. Jadi kalau mau dipindah-pindah, ditukar-tukar gampang. Kira-kira dirasakan satu bidang ini dia kurang cocok, boleh ditukar dengan yang lain. Kalau sekarang kan beda. Jadi sistemnya sudah beda, tidak seperti yang tahun sebelumnya. Nah kalau tahun 2018 itu saya dilantik sebagai sekretaris, dan sampai sekarang belum berpindah dari sekretaris. Nah di jalannya itu, di perjalanannya itu, nah itulah terjadi perubahan sistem yang tidak memungkinkan lagi saya bisa menjadi kepala bidang, ya kan? Karena sudah sistem tadi ini yang berubah dengan adanya KEPKA. KEPKA kalau tahun lalu KEPKA-nya 297.
297 tahun 2022. Nah, itu terkait dengan sistem kerja di lingkungan BKKBN. Diperbaharui lagi dengan Kepka 292 tahun 2023, masih tentang sistem kerja di BKKBN. Kalau tahun kemarin, tahun 2022 dengan Kepka 297 itu tim kerja kita itu banyak. Ya, karena memang baru awal itu diterapkan, kita belum terlalu tahu bagaimana harusnya pengaturan sistem kerjanya. Iya, kita belum tahu. Jadi itu masih diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengusulkan mau berapa tim. Nah, pemikiran kita yang belum terlalu tahu persis, tim kerjanya itu masih hampir sama dengan posisi semula. Jadi masih ada kabit, ada kepala seksi, tapi namanya sudah berubah jadi koordinator kan. Lalu itu namanya koordinator. Kemudian di bawahnya ini seksi-seksi itu masih, tim kerja itu masih mencerminkan seksi sebenarnya. Nah, tapi seperti itu kalau saya tidak salah sebanyak 20 tim kerja. Jadi itu banyak karena masih melihat di setiap dari seksi itu kita jadikan tim kerja. Nah, kemudian dari beberapa tim kerja kita gabung, kemudian ada satu koordinator. Itu yang tahun kemarin. Tetapi perubahannya ada, tetap perubahan. Perubahannya itu tetap kita ikutkan. Kalau misalnya di contoh ya, misalnya di Dalduk itu ada yang berkaitan juga dengan data, maka bagian data itu kita ikutkan di tim kerja Dalduk. Jadi ada beberapa orang yang kemarin masuk di 2-3 tim. Seperti bagian data itu dia bisa masuk di Dalduk dan dia bisa masuk juga di KS, di bagian apa yang menangani Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Itu kemarin yang kami sudah coba dengan Pak Kepala Perwakilan. Kemudian tahun ini dengan adanya Kepka 292 itu sudah lebih terfokus, sudah ada format yang memang diberikan, itu tersusun sebanyak 11 tim kerja, ya 11 tim kerja seperti sekarang yang kita sudah jalani. Nah, dengan adanya tim kerja yang 11 ini, saya sempat mengatakan sama Pak Kaper tidak usah ada lagi yang double, karena berdasarkan evaluasi saya yang kita berikan double pekerjaan itu tidak bisa fokus, kurang efektif. Iya, kurang efektif karena dia harus punya tanggung jawab di satu tempat yang sebenarnya maksudnya dia lebih banyak aktivitasnya di situ seperti Datin, dia agak susah mobile ke sana ke sini, jadi agak susah. Jadi saya bilang, Pak, untuk tahun 2024 ini kita fokus saja, tidak usah ada yang double. Saya bilang, kecuali memang sangat membutuhkan ada 1-2 orang yang masih seperti agak contoh di perencanaan itu masih kurang, ada yang di bagian kepegawaian bisa membantu, ya itu yang saya masukkan ke tim kerja perencanaan. Jadi seperti itu, mudah-mudahan nanti ini kan kita juga lakukan evaluasi kira-kira apa lagi yang harus kita perbaiki supaya memang lebih maksimal lagi dengan keberadaan tim kerja ini. Iya, panjang sekali riwayatnya. Ya, kalau misalnya dituangkan dalam kertas ini udah berapa lembar nih riwayat jabatan. Selama saya kan ikut sama beliau masih baru, saya langsung di bawahnya oleh Ibu sempat 1 tahun kayaknya belum baru. Oh, di mentor langsung sama Ibu saya. Baru dengar itu bahwa Ibu ternyata sebelumnya memang ke penyuluh, saya baru tahu itu. Seperti Pak Kepala Perwakilan juga ya awalnya penyuluh KB. Berarti ada memang berguna nih podcast. Tapi saya tidak sampai menjalankan full tugas sebagai PLKB karena langsung ditugaskan di administrasi tadi ya. Terus kalau ini kan Ibu sudah pindah-pindah kemana-mana. Sekarang karena struktural hanya 2, Ibu sudah tidak mungkin lagi. Yang paling memungkinkan ya menjadi kepala perwakilan. Amin. Iya, ada dua hal yang bisa memungkinkan. Jadi bisa jadi kepala perwakilan ataupun kita beralih ke jabatan fungsional. Ya. Itu kemungkinannya ya. Tapi Lani aminkan yang pertama tadi toh. Tapi kalau tadi dengar ceritanya Ibu, berarti Ibu ini udah merasakan mencicipi semua bidang kecuali Dalduk. Kalau namanya bidang Dalduk. Jadi tim kerja Dalduk itu saya belum pernah merasakan. Makanya saya juga karena dituntut sebagai sekretaris harus bisa mengetahui keseluruhan tim kerja. Ya sebisa mungkin teman-teman kalau berkegiatan
paling tidak saya diundang untuk bisa mengetahui apa sebenarnya yang dikerjakan di tim kerja tersebut. Sedikit demi sedikit saya mulai mengetahui, oh rupanya di situ ada namanya SSK ya, Sekolah Siaga Kependudukan. Ada di situ yang tadinya di admin itu Kampung KB sudah beralih ke Daldo. Ada namanya penyusunan Grand Design Kependudukan. Nah itu seperti begitu. Kampung KB juga. Nah Kampung KB dahsyat sekarang kan, tambah lagi percepatan penurunan stunting, ada di situ bagiannya pengelolaan dahsyat. Jadi itu masuk Daldo. Jadi kalau datang ibu, aduh susah Bu ini, Pak saya pernah di situ, saya tahu ini kerjaan. Susah gitu. Ya tapi kan harusnya disesuaikan sudah zamannya kan. Berarti kalau ibu melirik ke Japung nih, bisa melirik ke Daldo nih ya. Oh tapi Pak Budi kayaknya lebih condong ke atasnya lagi ya. Beliau lebih cocok jadi pimpinan. Siap. Dibanding seperti kita ini. Oke. Tapi Pak, penasaran, Ibu Sek ini dengan tadi yang udah disampaikan tentunya waktunya sangat sibuk sekali ya, memikirkan, apalagi bukan hanya memikirkan tugas sendiri tapi juga para pegawai-pegawai di sini kan juga langsung dibawahi sama Ibu Sek juga yang membina ya, membina. Kira-kira Bu, dengan waktu yang sesibuk itu ada pernah ini nggak sih Bu, merasakan hidup untuk santai sejenak gitu loh Bu? Atau bagaimana sih caranya Ibu meriliskan kepenatan Ibu itu dengan melakukan apa ya? Penasaran. Ya, kalau mau diikuti kerja tentu kita berpikir tidak pernah punya waktu. Tetapi kan kita harus bagaimana caranya kita membagi waktu tersebut. Nah, kalau misalnya hari libur pun sebenarnya masih kerja. Ya, tapi kan tidak terlalu terfokus betul-betul pekerjaan saja. Kita harus bisa membagi karena saya juga seorang ibu. Saya punya suami dan punya anak. Alhamdulillah suami dan anak saya ini mengerti dengan saya, dengan pekerjaan saya. Jadi kita saling membantulah di rumah tangga tersebut. Jadi caranya saya membagi waktu, kalau misalnya hari libur saya sempatkan untuk bersama-sama keluarga. Walaupun sebenarnya tugas itu masih ada contoh ya, tugas masih melekat itu seperti tiba-tiba ada penugasan ya yang harus kita lakukan, ya kita usahakan lakukan. Kemudian ada yang minta, Bu ada approve surat saya baru saya kasih masuk di Sri Kandi, tolong Bu, kita baca lagi ya kan, kita buka lagi Sri Kandi, itu kan mengerjakan lagi. Atau tiba-tiba Bu mohon maaf, saya ingin cuti Bu. Nah itu juga harus mau tidak mau ya, karena ya sudah, itulah kita diberikan kepercayaan untuk menjabat dan melakukan beberapa pekerjaan tersebut. Karena sebenarnya kita hidup ini seharusnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu. Ibu minta tolong CPK Ibu. Seperti itu. Aduh, 300.000 ini lah nih. Kalau tidak di-approve sama Ibu saya ini hilangin 300.000 ini. Sudah merasakan. Aduh, bukan cuma sih, saya juga. Aduh, mohon maaf ya. Kalau sekarang saya tidak bisa selalu mengingatkan. Kalau dulu masih lingkungan sekretariat, ada namanya sekretariat saja toh. Kalau sekarang kan semua dari di bawah ya, dari golongan 1A sampai dengan 3D itu kan masuknya ke saya kan, approve-nya. Jadi kadang saya sudah lupa mengingatkan. Kalau saya sudah lihat namanya ya sudah, berarti sudah selesai. Kalau dulu sekretariat masih bisa saya ingatkan. Ini kenapa kau belum? Karena cuma sedikit kan di sekretariat, lalu terbatas. Ini semuanya, jadi kadang-kala saya pikir, aduh, mudah-mudahan semua sudah masuk deh. Saya berusaha sekali kalau untuk Civica itu setiap hari saya buka kan Civica. Kadang satu hari itu berapa kali buka. Karena itu tadi jangan sampai ada yang sudah memasukkan ya, sudah mengisi Civicanya terus saya tidak approve. Tiba-tiba di tanggal tertentu itu sudah harus ditarik. Saya belum sempat, itu rasa bersalah dan berdosanya itu kan ke saya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin sebelum sistem itu berubah, kan sistem itu sebenarnya kemarin itu belum menutup kalau di setiap minggunya. Kan sekarang dikunci. Setiap minggu kalau tidak diisi itu kan dikunci. Kalau dulu kan bebas. Selama 1 bulan itu tetap silahkan. Nah dengan seperti itu sebenarnya kalau sudah dikunci itu lebih bagus. Jadi kita bisa memang langsung artinya per minggu saja. Kemungkinan untuk banyak terpotong itu sampai 1 bulan tidak kan, karena per minggu itu kalau tidak dilakukan masih bisa diingatkan lagi kan. Nah itu kalau yang lalu-lalu sampai 1 bulan, kalau dia tidak sentuh-sentuh ya bisa jadi 1 bulan itu tidak di approve. Jadi
alhamdulillah juga dengan sistem itu yang mengingatkan setiap minggu terkunci, teman-teman saya lihat sudah pada mengisi. Jadi sayang kan? Betul. Karena juga besaran untuk Civika itu sekarang sudah lebih besar. Kalau lalu perbandingannya dimulai dari 80% kehadiran, 20% kinerja. Kemudian 50% kinerja, 50% kehadiran. Sekarang sudah tidak seperti itu. 80% kinerja, 20% kehadiran. Jadi kalau tidak isi Civika, ya jelas banyak potongan mungkinnya. Iya. Jadi Novega kita bahas terus ini Civika, dijelaskan dulu. Siapa tahu ada yang Civika di BKKBN itu ada dua. Ada yang namanya Civika untuk pegawai yang ada di provinsi, dan IFISUM untuk teman-teman yang di lapangan. Jadi itu dalam harian itu kita harus isi, dan kita diberi batas. Kalau sebelumnya tadi jelaskan Ibu Sekretaris itu 1 bulan boleh kita isi di rapel istilahnya, di akhir bulan kita isi. Sekarang itu per minggu, jadi setiap 1 minggu akan dikunci kalau kami tidak mengisi hasil kerjaan. Jadi apa yang kita kerja itu yang kita harus tuangkan di Civika itu. Begitu tidak diisi, apa yang kita kerjakan tidak akan dihitung sebagai insentif. Bayangkan Novega 300.000 satu hari, 300.000. Pokoknya hari Minggu jam 12 tengah malam batasnya. Mau keringat bagaimana kalau tidak isi Civika, tetap sistem tidak menganggap kami bekerja. Gitu deh. Begitu juga dengan IFISUM, teman-teman di lapangan. Jadi untuk semua isi Civika, isi Civikum, isi IFISUM dapat insentif. Tapi isi Civikanya setelah selesai kerja ya Pak ya. Persis, itu juga ya, Ibu Sek marah-marah. Masa ada isi Civika sebelum bekerja, itu kan bukan Civika, namanya perencanaan. Dan perencanaan belum tentu dikerjakan. Padahal berkeringat dulu, baru tulis apa yang sudah dikeringatkan, baru dikasih insentif setelah berkeringat. Memang biasa ada didapati seperti itu ya Bu ya? Ya ada. Kebetulan kan kalau saya nama Aduh, nama tidak usah diberitahu namanya, pasti akan sekali Pak Budi. Saya biasa mengingatkan kalau pas saya pemimpin apel, kenapa supaya teman-teman berusaha lah tertib ya dengan mengisi itu, karena tadi sudah dikatakan mengisi Civika itu bukan merencanakan ya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan itu yang kita tuangkan di Civika. Nah, ada teman-teman yang sudah baru jam 8 dia sudah mengisi sampai jam 12. Mungkin dia sudah meramalkan yang saya kerjakan sampai jam 12 ini. Jadi dia sudah isi memang. Sebenarnya kalau mau dimaklumi masih bisa dimaklumi, tapi kalau saya lebih menekankan sesuai lah. Sesuai memang apa yang sudah dikerjakan itu yang ditulis. Nanti kita tidak tahu di perjalanan berapa jam ke depan apakah memang kita bisa jalankan atau tidak. Ya, itu kan kita tidak tahu. Jadi sebaiknya apa yang sudah kita kerjakan itu yang kita laporkan di Civika, yang kita input atau yang kita isi di Civika. Seperti itu teman-teman. Oke. Terus Bu, selanjutnya Ibu biasa kalau kumpul-kumpul bersama keluarga itu biasanya tujuannya kemana sih? Biasa tempat favorit deh dengan keluarga. Siapa tahu jadi ini insight baru nih buat Novega BKKBN. Kalau karena saya orang rumahan ya. Oh gitu. Saya orang rumahan. Suami saya juga, karena saya nyaman kalau di rumah itu. Anak-anak saya juga seperti itu. Cuma kadang-kadang saya tanya-tanya anak-anak mau kemana. Nah itu biasanya. Atau anak-anak yang ngajak. Ya, anak-anak yang info, Mak mau ke sini. Ya ayo kita pergi ke sana. Nah itu untuk kebersamaan kami bersama. Karena kadang juga anak-anak saya bilang begini, kalau Mama sudah mengajak, berarti tunggu nasihat-nasihat selanjutnya. Katanya seperti begitu. Ya itulah karena mungkin kita kumpul bersama, kemudian ada sesuatu hal yang bisa kita bahas secara bersama-sama, kita sepakati secara bersama-sama, karena sekarang modelnya tidak otoriter lagi. Jadi keinginan anak itu sebisa mungkin kita kalau memang cocok, kalau memang bisa laksanakan, kenapa tidak? Kalau saya seperti itu. Jadi kalau kita ya tidak terlalu patok harus kemana. Kalau saya tidak seperti itu. Ya rumahku istanaku. Kalau sudah diajak berarti Eka dan Rian, waduh ada kata-kata mutiara lagi.
Pepatah lagi. Udah pepatah ya. Iya, kan selalu harus saling mengingatkan kan? Iya dong. Ingat-ingatkan juga, ya. Oke. Hobi Bu? Hobi. Bekerja. Hobi. Bekerja. Waduh, habis. Kerja. Saya hobiku olahraga. Saya senang senam kan, olahraga pun. Artinya kalau olahraga seperti tenis meja, ya tahu-tahu lah. Voli tahu-tahu. Seperti itu ya. Kalau senam ya bolehlah. Kalau gym hampir, kalau lalu itu hampir setiap hari. Tapi katanya dengan umur yang semakin bertambah umur, kalau bisa tidak terlalu gym lagi kan, paling tidak yoga yang ringan-ringan lah yang kita lakukan, jangan terlalu yang berat-berat itu. Kalau kemarin kan memang saya senang, kalau senam itu saya senang memang, apalagi aerobik itu saya suka sekali. Tapi ya itu tadi sudah diingatkan kalau umur sudah bertambah, jadi disesuaikan juga olahraga yang diikuti, yang bisa dilakukan seperti itu. Hobi lain? Saya kebayang ini peralatan senamnya Ibu ini banyak baju-baju warna ungu. Saya mau ke situ Ibu, kenapa senang sekali dengan warna ungu? Oh iya. Ya. Saya tidak tahu kenapa saya kalau lihat warna ungu itu senang sekali, kan warna ungu itu macam-macam juga ya. Iya ada banyak ininya. Ada ungu tua, ada ungu muda, ada kali bilang lembayung. Apalah ya, karena orang juga mengatakan itu identik dengan warna janda. Saya tidak tahu kenapa itu jadi dikatakan kalau warna ungu itu warna janda. Saya tidak tahu. Tapi yang jelasnya saya memang suka warna ungu. Entah kenapa. Bisa suka. Ya, saya suka itu warna ungu. Cantik saya lihat kalau warna ungu. Ya, tapi ya masing-masing orang ya. Selalu diidentikan dengan warna janda. Ya, jadi orang kalau kasih saya hadiah biasanya dikasih warna ungu. Jadi kalau ada souvenir dicari-carikan, ada souvenir warna ungu, pasti dikasih sama saya. Betul. Teman-teman juga kalau kemana pas ingat saya dicarikan pasti yang warna ungu. Jadi kebanyakan saya punya memang warna ungu. Giliran kalau bilang mau acara terus warnanya warna ini, aduh saya cari warna lain dari warna ungu. Tapi kalau orang mau pakai misalnya contoh, kalau jilbab yang warna ungu, saya barangkali Ibu Irma punya yang warna ungu ini. Seperti itu, karena banyakkan warna ungu. Itu simbol apa tuh? Apa ya? Apa? Saya kurang tahu juga warna ungu apa ini. Oh, kalem. Di soft itu ya. Ibu orangnya kalem. Bilang iya di sini. Aduh, kalau penilaian itu relatif orang. Oke deh, apalagi Pak Bu yang kita mau ngulik deh. Tapi ini kalau saya sih dari semua tugas yang sudah Ibu lalui, tantangan yang paling berat itu apa kira-kira? Tantangannya yang paling berat merubah sikap dan perilaku sih sebenarnya dari teman-teman. Tapi alhamdulillah karena memang ada kemauan ya. Kalau saya lihat sekarang teman-teman ini terkait misalnya kedisiplinan sudah banyak berubah ya, tidak lagi semaunya ya, karena mungkin juga itu tadi sudah ada seperti sanksi yang diberikan kalau misalnya tidak absen terus lambat, kan ada pemotongan di situ. Nah, sebenarnya merubah teman-teman untuk menjadi lebih disiplin, nah itu tantangan tersendiri. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak terlalu sulit untuk teman-teman di provinsi, itu tidak terlalu sulit lagi. Tapi kita tinggal mengingatkan saja, karena kadangkala kalau jamnya istirahat itu keterusan, biasanya seperti itu. Apalagi kalau istirahatnya harus keluar dari kantor, biasanya mau kembali itu yang agak di luar, ditambah jamnya. Ya, tambah jam, diperpanjang jam istirahatnya, padahal kita sudah punya jam istirahat. Kecuali teman-teman PKB yang ini yang masih agak ya masih pekerjaan lah, masih harus selalu diingatkan. Untuk teman-teman PKB banyak sebenarnya yang harus kita selesaikan di teman-teman PKB, dan mudah-mudahanlah ke depannya dengan bantuan teman-teman semua kita juga bisa membuat teman-teman PKB kita lebih disiplin lagi, baik itu menyangkut jam kerja maupun pekerjaan yang dilakukan. Karena biasanya yang saya dapatkan keberadaannya ya
ada absennya tetapi keberadaan orangnya tidak ada. Ya seperti begitu. Itu kan agak sulit. Tapi sedikit demi sedikit kita tanamkanlah rasa tanggung jawab. Dengan kita diberikan gaji dan tungkin, seharusnya kita bersyukur. Ya, dengan seperti itu, karena sebagai PNS kita punya kewajiban yang harus kita lakukan dan kita tidak mengerjakan apa yang dilarang. Ya, seperti itu. Dapat gaji, dapat tungkin, dapat uang makan. Iya. Kurang apa ini? Kurang banyak. Kurang bersyukur. Oh. Iya, mungkin Karena kurang bersyukur cari tempat lain. Iya, betul. Bahkan ada salah satu contoh ya, teman PKB. Ini contoh. Sebutlah namanya, bunga. Iya, bunga. Saya justru bingung. Saya katakan kepada dia, itu masih mencari pekerjaan di luar. Dia tidak kerjakan pekerjaannya sebagai PNS, tapi dia mencari pekerjaan di luar. Padahal kalau dia kerjakan pekerjaannya sebagai PNS, tukinnya sudah menanti. Oh iya. Kan sudah pasti. ada. Iya, sudah pasti. Kau kerjakan, kau laporkan, ini akan dibayarkan. Tetapi itu tidak seperti itu. Dia cari pekerjaan lain yang belum tentu, belum jelas. Apakah misalnya contoh, pergi cari bahan seperti besi, kalau didapat itu dijual. Seberapa itu dibanding dengan kau bekerja sudah jelas-jelas tersedia. Nah itu pergi cari kerja yang lain lagi. Saya bingung itu yang teman-teman seperti begitu. Jadi itu yang kita ingatkan kembali. Apalagi yang dicari kalau kita kerja betul-betul sudah. Oh berarti hobinya itu suka cari tantangan. Suka cari tantangan, suka dimarah dan tidak mau gajinya. Dia lebih suka di luar. Dia suka selalu dinasehat sama Ibu Sek. Suka dengar suaranya Ibu Sek atau terima WA dari Ibu Sek. Surat cinta. Cinta. Ya ampun. Oke. Iya. Di BKKBN itu sendiri kan kita ada ini ya, anggaran, tapi bukan di BKKBN, anggaran DAK ini kan dia udah langsung menyasar dana alokasi khusus. Iya. Saya pernah di situ. Oh ya, oke. Tapi sekarang kan sudah langsung dialokasikan kabupaten kota ya. Nah, saat ini bagaimana sih Ibu pelaksanaan dari dana DAK itu sendiri? DAK, dana alokasi khusus. Jadi saya menangani dana alokasi khusus itu sejak tahun 2008. Dana alokasi khususnya kan ada dua ya, DAK fisik dan non fisik atau biasa kita kenal dengan BOKB. Nah, DAK fisik ini sudah ada sejak tahun 2008. Nah, itu sifatnya masih pengadaan kendaraan sampai seperti itu. Kemudian di tengah perjalanan DAK fisik ini ada namanya DAK BOKB, itu tahun 2016. Jadi tahun 2016 diberikanlah dana BOKB ke kabupaten kota. Jadi bukan provinsi tetapi ke kabupaten kota. Dan itu langsung salur ke kas daerah. Jadi tidak melalui BKKBN. Pengelolaannya juga diatur dengan Juknis. Jadi ada Juknis yang mengatur. Dan setiap tahunnya anggaran untuk BOKB ini meningkat. Dan menunya juga menyesuaikan. Jadi contoh tahun 2020 itu pengelolaan dana penggerakan penggerakan KB untuk pengklaiman. Biasanya kita kenal dengan pengklaiman itu masih dikelola di tingkat provinsi. Ya, pengklaiman itu. Tahun 2021 ini kalau saya tidak salah, itu dana itu sudah dimasukkan di menu BOKB. Jadi pengklaiman itu sudah berada di tingkat kabupaten. Dimasukkanlah itu di BOKB-nya. Jadi kabupaten sudah mengelola berapa pengklaiman terkait dengan misalnya MOP. Nah, itu sudah ada ketentuannya. MOW, IUD, implan. Dan itu masih terus berlanjut sampai dengan sekarang. Kemudian untuk menu-menu DAK tersebut, karena setiap tahun itu ada Juknis dan penyesuaian mendaknya. Nah, biasa saya mengatakan kepada kabupaten, tolong dimanfaatkan. Kalau ada pas menunya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena biasanya tahun berikutnya menu itu sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillahnya pengelolaan DAK di Provinsi Sulawesi Tengah, kalau tahun pertama awal Bapak Kaper di Provinsi Sulawesi Tengah, itu laporan khususnya di salah satu kabupaten ya, Kabupaten Banggai Laut. Itu realisasinya tidak sampai 50%, di bawah 50%.
bahkan 30%. Nah, karena itu menjadi tantangan oleh Pak Kapar. Nah, bagaimana caranya supaya realisasinya itu meningkat? Karena mempengaruhi secara Sulawesi Tengah. Satu kabupaten tapi mempengaruhi secara Sulawesi Tengah, berarti kita punya capaian sudah pasti tidak 100 ya. Jadi Bapak advokasi datang ke Balut, kemudian kita lalu itu adakan virtual meeting. Apa permasalahannya? Nah, itu kita intens lakukan. Dan alhamdulillah sekarang meningkat. Nah, maka kita itu mulai tahun kemarin ya, 2 tahun kemarin. Ya, tahun kemarin itu kita capaiannya kita sudah sampai 94%, 95. Jadi BOKB-nya kita. Dan teman-teman juga di kabupaten saya katakan untuk mendapatkan dana itu kan susah. Kenapa kalau kita sudah mendapatkan dana itu kita tidak bisa merealisasikan? Nah, apa permasalahannya? Jadi permasalahan-permasalahan itulah kita berusaha untuk bisa menyelesaikan bersama-sama. Walaupun sebenarnya kadang saya juga biasa bertanya, materi yang kita dapatkan dari pusat atau pertemuan yang diundang pusat itu kan biasanya dilakukan mengundang provinsi, mengundang kabupaten, bahkan pelaksanaannya itu langsung ke kabupaten. Tapi kabupaten ya masih memberikan kepercayaan mungkin kepada provinsi ya. Kalau tidak ditahu itu selalu bertanya ke provinsi. Padahal kita juga biasa saya berpikir dan saya pernah mengatakan sama bagian perencanaan, yang melakukan ini sebenarnya prakteknya langsung ke tingkat kabupaten. Tapi kalau ada permasalahan tanyanya ke provinsi, luar biasa ya. Tapi saya bilang sebisa mungkin kalau kita tahu kita akan bantu. Apapun itu, kalau kita tahu kita akan bantu. Jadi teman-teman kabupaten juga memberikan informasi kepada kita. Nah, itulah kita tahu. Oh, ternyata di kabupaten itu seperti begini, seperti begitu. Nah, itu seperti itu. Dan alhamdulillah ya untuk pengelolaan DAK sampai dengan tahun ini alhamdulillah sudah meningkat. Iya. Ya. Dan kemarin kan kita dapat untuk lomba piawai, ya kan, untuk pengelolaan DAK. Diserahkan di Harganas. Iya. Diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN. Alhamdulillah. Jadi ada inovasi teman-teman kemarin. Ya, alhamdulillah bisa mendapat juara 3. Nasional ini ya. Seperti itu. Tepuk tangan sambil bicaranya, tepuk tangan loyo sekali Pak Budi. Penonton kurang. Di setup kita kali ini udah ada kerajinan. Dari UPPKA. Baru kan, biasanya makanan. Ya, biasanya makanan, snack-snack, keripik ya, abon. Kali ini ada kerajinan tempat gula-gula dari koran ini, dari koran. Oh, dari koran ini. Iya. Koran. Oh, kalau orang lihat dari jauh dia kayak dari rotan ya. Iya. Saya kira rotan. Ternyata koran. Iya. Dari koran. Iya. Sama ada tulisan-tulisan. Sama ada tempat tisu. Nah, itu dari kertas apa lagi namanya itu dibuat. Semuanya dari ramah lingkungan. Iya. Ini dari ini bunga-bunga plastik kayaknya. Kertas juga. Oh, kertas juga. Sama dengan tempat kertas. Tisunya. Ini satu pengrajin, satu PPKA kayaknya ya. Ada ini. Ada bahkan yang dibuat dari sabun. Bunganya. Akbar ini tadi yang ku cari, Akbar. Oke, bagus sekali. Oke, Ibu, apa Ibu dicicipi? Iya. Dulu saya di bidang KS itu biasanya kasih apa ya? Ya kalau dianggap surprise lah. Setiap yang berulang tahun pasti saya kerjai dulu ya. Oh gitu. Oh iya. Kebetulan ada satu yang saya sebenarnya bahagia juga karena ada salah satu pegawai itu belum pernah diucapkan selamat ulang tahun. Iya, itu kalau ingat namanya Pak Asdar. Jadi saya harus kerjain dulu Pak Asdar itu, lalu dia staf di seksi remaja, saya tidak salah. Kemudian ada permintaan untuk menjadi narasumber. Ya kita buatlah cerita itu. Jadi saya tugaskan Pak Asdar untuk mengajar. Dia sempat pusing. Ibu, saya mau bawa apa ini? Nggak tahu lah Pak Asdar. Pokoknya bagaimana caranya Pak Asdar bisa menyampaikan materi itu. Dia stres, pusing dia kan. Tapi dia tidak mau menolak. Namanya tugas diberikan, ya sudah dia terima. Kita perhatikan, ini kita pantau dari jauh. Begitu dekat sudah mau pergi, ini sudah siap, sudah mau pergi.
Saya bilang panggil lah, karena sudah stres juga kan, panggil lah. Dipanggil terus kita surprise dengan kasihkan kue. Tahu enggak apa yang dia lakukan? Dia lari ke sudut itu dekat tangga, keluar air matanya. Dia bilang, seumur hidupku saya belum pernah diberikan kejutan seperti ini. Itu saya bahagia itu. Artinya mungkin teman-teman yang pernah saya kerjai, maksud saya kenapa mengerjai begitu, supaya agak berkesan tidak selamanya kan. Mungkin pada tahun bersama saya itu ada kesan tersendiri lah. Kalau mereka ulang tahun saya sempat kerjai. Ada yang sempat marah. Aduh, biar omong sama orang, begitu jalan ada ditegur dia marah karena dia sudah stres. Tapi begitu kita sampaikan dengan kue ulang tahun, aduh, dia langsung terharu. Nah, itu salah satu ya, mungkin salah satu bentuk perhatian saya sama teman-teman itu seperti begitu. Tapi kalau sekarang mungkin saya tidak terlalu lakukan lagi. Entah kenapa cepat saya kalau mau mengerjai orang seperti itu. Jaya juga. Terakhir kan kaper sama kan di Semarang. Kaper ya tengah malam jam 12. Kira-kira kalau kita jahil juga ke ibu tidak apa-apa, iya kan? Berani. Ya masih manusia. Aduh. Ya ternyata ini ya. Jangan sampai ketahuan ulang tahun. Tapi saya juga ada yang berkesan ya. Waktu saya pertama, saya masih staff, saya diutus untuk mengikuti kegiatan apa. Saya belum pernah naik pesawat itu. Saya tidak tahu. Oh, ini cerita berkesan lainnya. Iya. Jadi orang tua saya titip sama temannya kan, karena saya bilang saya tidak punya teman untuk berangkat ya. Itu memang pemanggilan sebaiknya ada 2 orang lah supaya ada teman ya. Itu pertama sekali dan saya belum pernah berangkat. Saya dititip lah sama teman orang tua saya. Nah, saya kan bawa koper. Saya itu tidak tahu kalau koper itu bisa dibagasikan. Saya tidak tahu karena baru pertama. Saya angkat lah itu koper saya. Jadi naik pesawat saya angkat, sampai turun saya angkat. Baru saya menunggu itu teman bapak saya. Kenapa Pak tidak diambil? Tunggu Bu, saya ambil bagasi saya. Masya Allah, ternyata bisa. Bisa koper ini dititip. Ini saya bawa terus. Ya itu ya, karena baru pertama kan. Ya, seperti itu. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi terjadi seperti itu. Hampir tiap bulan naik pesawat. Sering. Oke, nah kita minta tanggapan Ibu Kaper. Mungkin Ibu pertanyaan. Aduh. Amin. Berarti ini sekretaris lah. Saya juga lambat. Saya pikir sudah jadi kaper. Iya. Tanda-tanda. Bapak kurang respon. Tanda-tanda langsung nyambung. Iya. Minta pendapatnya. Ini ke depan BKKBN akan seperti apa sih Bu? BKKBN ke depan. Ya, saya belum bisa memprediksi ya. Kira-kira bagaimana ya ke depannya. Ya, mudah-mudahan tetap eksis, BKKBN masih tetap ada. Karena kalau menurut saya ya sangat dibutuhkan lah BKKBN ini. Ya, terkait dengan pengaturan kelahiran, ya yang kaitannya dengan kependudukan, ya sangat dibutuhkan lah BKKBN. Mudah-mudahan ke depannya masih tetap eksis ya, masih tetap ada BKKBN. Apalagi stunting ini Bu ya. Iya. Kalau stunting memang kita karena Perpres 72 tahun 2021 mengamanatkan kepada Kepala BKKBN sebagai pelaksana, makanya kita semua juga di perwakilan BKKBN juga penanganan berkaitan dengan penanganan stunting juga dilibatkan ya, karena BKKBN sebagai ketua pelaksana. Kan sebenarnya kalau tahun 2014 yang harus dicapai itu 14% ya. Kalau Sulawesi Tengah 2024 14% tahun 2024. Kalau Sulawesi Tengah sekarang baru 27,2%. Jadi penurunannya 1% dibanding dengan SSGI tahun 2022 itu kan 28,2% ya. Ini kan 27,2%. Iya. Tahun sebelumnya sih turun 1,5% dari 29,7 menjadi 28,2 ya. Itu saya. Jadi sekarang 27,2%. Ya mudah-mudahan lah semakin menurun sehingga tidak ada lagi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah.
seharusnya semua dinas terkait bersama-sama untuk melakukan hal yang bisa mempercepat terjadi penurunan stunting. Kalau yang dilakukan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, salah satunya itu penanganan secara serentak yang kita kenal dengan Tangguh Bersinar di Kabupaten Sigi. Jadi ada salah satu kabupaten yang difokuskan seluruhnya ke situ penanganan stuntingnya. Mudah-mudahan lah nanti hasilnya lebih menurun angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah. Oke deh, itu perjumpaan kita Pak Budi kali ini. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Ibu dulu closing statement. Closing statement dari Ibu. Disilahkan Ibu. Iya, baik teman-teman, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu menanamkan pikiran yang baik dan bekerja selalu penuh semangat, dan tentunya bisa bekerja sama dengan semua orang, melibatkan semua orang baik itu di lingkungan terdekat kita maupun di luar lingkungan terdekat kita. Di lingkungan seperti mitra kerja, kita libatkanlah untuk kita bersama-sama bisa mencapai tujuan yang tentunya kita sudah rencanakan secara bersama-sama. Tetap semangat pada akhirnya teman-teman semuanya ya. Semangat. Amin. Tetap semangat. Semangat. Tapi kalau bilang semangat sama dengan jangan seperti ceria, tapi mukanya ceria, tapi mukanya tidak ceria. Ya itu. Jadi tidak menunjukkan apa yang dikatakan dengan diperbuat. Ya jangan seperti itu. Integritas lagi, karena kita mau BBM. BBM. Insya Allah bisa dicapai ya BBM-nya. Amin ya Allah. Amin. Mana nih? Ya, demikianlah podcast kita kali ini dari Pak Budi. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Ya, BKKBN. Jangan bosan-bosan untuk nonton kita, dan mohon dukungannya selalu dengan like, subscribe, dan share seluruh konten kita di media sosial. Bye, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam BKKBN. Berencana itu keren.